Monday Night Raw after WrestleMania 41 memberikan kepuasan kepada para fansnya dengan sebuah awal baru menuju tahun depan WrestleMania 42 guys ya. Tapi tidak terlalu jauh juga guys menujunya WrestleMania 42. Tapi yang jelas WWE menyajikan kita semua elemen yang seharusnya diberikan pada saat momen Raw after WrestleMania. Dan tahun lalu WWE melakukan Raw After Mania bisa dibilang cukup sukses, dan tahun ini pun cukup sukses guys ya. Kualitas-kualitas segmen yang diberikan, return yang kita dapatkan, ada beberapa return, bahkan kita dapat new champion, title defense, kita dapat pengungkapan faction, RKO out of nowhere untuk penguatan pay-per-view selanjutnya, dan itu sangat cukup, sangat lengkap. It's a complete quality of Raw after WrestleMania. Apa saja yang terjadi kita bahas lengkap cuma di channel Gilang Gulat di Gulat Review. Di opening langsung guys ya kita bahas John Cena, champion baru kita, undisputed WWE champion John Cena. Dan kita sadari, harus kita segera sadari, kita hidup di tahun Cody Rhodes bukan champion utamanya. Dan Cody Rhodes tidak hadir di Raw hari ini guys ya. Di sini WWE kasih momen untuk Cena ngomong suka-suka dia, ngomong sebanyak yang dia mau, ngomong poin-poin selama ini, gangguan-gangguan selama ini yang merusak big match fight feel yang terjadi antara Cody Rhodes dan juga John Cena. But WWE tidak mention sama sekali kehadiran The Rock ataupun tentang The Rock ataupun selling his soul. It proves, itu membuktikan kalau memang itu di luar rencana mereka. Dan memang John Cena ruin wrestling itu masuk ke story, The Rock gak datang, bullshit itu. Cuma fans yang bela-bela apa yang WWE booking aja di ending WrestleMania, yang jelas bad ending, yang jelas that ending sucks, saya bilang. But kita fokus dengan pembahasan yang ada, pembahasan yang kita lihat. Kita fokus dengan promo John Cena guys ya. John Cena datang dengan entrance-nya, dia pegang title dengan sombongnya, dengan pyro-pyro sebanyak-banyaknya yang dia dapatkan untuk selebrasi kemenangan dia 17 time nih bro. Ketika dia masuk ke ring, dia mau dipanggil berbeda oleh announcer guys ya. Jadi dia menyambutnya di awal John Cena itu katanya dia undisputed WWE Champion John Cena gitu. Nah itu dianggap Cena disrespect guys. Jadi John Cena ngasih sebuah tulisan yang harus dibacakan oleh announcer di sini. Ladies and gentlemen, please welcome the greatest of all time, the never seen 17 gracing Las Vegas with his presence for the final time, the last real champion John Cena. John Cena mau dipresent seperti last real champion, seperti orang harus bangga, harus merasa bersyukur kehadiran John Cena, dan dialah the greatest of all time guys ya. Dan mixed reaction tuh, ada yang nge-cheers, ada yang ngebu Cena datang di kesempatan kali ini. Tapi inti dari hari ini John Cena mendeklarasikan kalau dia mengulang apa yang dia sebutkan sebelumnya, kalau winners write history, pemenanglah yang menulis sejarah. Dengan bukti memang Cena menulis sejarahnya di WrestleMania kemarin, dan dia bilang crowd itu tidak pantas mendapatkan John Cena, tidak layak lah guys ya untuk di notice. Terus John Cena membahas tentang fans yang nge-cheers dia, tidak ngebu dia. Cena bilang, kamu di SmackDown kemarin tidak ngebu saya menang title, kamu nge-cheer saya, terus kamu berharap saya memaafkan kamu gitu, memaafkan kalian semua, kata John Cena. Gak begitu jalannya sebuah hubungan yang fungsional itu, dia bilang. Walaupun kalian semua dalam mood yang bagus, tapi saya kan dengan senang hati menyebut kalau kamu tetap aja harus enyahlah dari muka bumi ini kalian semua. Dan kalian semua hutang maaf pada saya. Dan kalian gak punya nyali untuk meminta maaf itu kepada saya. John Cena nyalahin crowd guys ya. Dan masalahnya, fans kan yang cheers happy sama John Cena. John Cena nuntut maaf, fans minta maaf guys. We are sorry. Deng 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 deng. We are sorry.
Dan ternyata Cena menanggapi fans yang minta maaf langsung ke dia itu dengan menganggap apa yang fans sebutkan we are sorry itu we are not sorry, we are sorry. Jadi Cena tidak menganggap fans ini minta maaf, walaupun dia tahu kedengaran itu minta maaf. Cuma Cena kayak ngejek fans yang mensuarakan sesuatu dan Cena tidak mau menganggap itu gitu. Ya, makanya dia mengakui we are sorry itu sebagai we are not sorry atau we aren't sorry gitu. Dan dia menganggap fans itu tidak berarti apapun dalam hidupnya John Cena. Dan ini membuat fans jadi bilang asshole karena Cena menghardiknya sebegitu besar kepada fans yang tiba-tiba minta maaf itu. Dan saya bilang fans layak dapetin itu guys, terutama fans Las Vegas ini. They deserve that from John Cena. Fans yang berteriak asshole telat kalau saya bilang. Dari kemarin selalu Cena di hardik seperti itu, di boo seperti itu. Malah nunggu Cena ngamuk-ngamuk ke mereka baru berteriak asshole. Telat bro kalau saya bilang. Dan Cena senang banget tuh diteriakin asshole karena memang itu yang dia butuhkan selama ini. Fans kompak nyorakin dia, fans kompak menghujat dia. Dan Cena menganggap asshole dari fans itu nggak berarti apa-apa juga. Selama 25 tahun fans berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk menjatuhkan Cena. Dan Cena berpikir tidak akan pernah kau bisa menjatuhkan saya. 25 tahun saya menghadapinya. Dan kebisingan dari kalian semua tidak berarti apa-apa. Terus lanjut lagi tuh Cena ngeliatin ke Tintantronnya ada tanggal gitu. Memang dia janji akan ada 36 dates, 36 tanggal kehadiran John Cena. Bukan match tapi kemunculan John Cena. Dan dia kurangi tuh. Dia mention kemunculan dia sejak debut Netflix sampai 27 saja. Berarti tinggal 27 kemunculan. Dan itu dibikin hitung mundur. Menurut saya suatu poin yang menarik yang WWE terapkan di sini. Kalau Cena kemunculannya akan dihitung mundur oleh Cena guys. Sampai nanti menyentuh angka 0. Di mana John Cena sudah tidak akan bisa muncul lagi di WWE. Dan kalian semua bilang saya nggak bisa gulat, I can wrestle. Saya tidak perlu wrestle, saya cuma harus muncul dan ya promo begini gitu loh. Dan dia menekankan title yang dia bawa ini yang dipegang oleh para legend-legend sebelumnya adalah champion yang sesungguhnya yang dia akan bawa. Dia tekankan dia akan menjadi last true undisputed champion di WWE, champion undisputed di WWE sesungguhnya dan yang terakhir kalinya. Yang menarik adalah yang saya tunggu memang fans tuh harus dihadapkan dengan kesalahan mereka sendiri. Karena fans ngebu Cody kemarin ini diangkat oleh Cena nih. Yang ini yang saya tunggu guys. Jadi Cena mention ini, Cena notice ini dan dibuatnya menjadi sebuah bahan promo. Katanya kalian ngebu Cody, kalian nge-cheer Cody, kalian tidak suka dengan saya menyebut nama Cody. Padahal Cody itu adalah harapan terbesar kalian katanya. Harapan terbesar kalian untuk mengambil ini dari saya. Harapan terbesar kalian untuk tetap mempertahankan title di tangan kalian. Tapi kalian malah ngebu dia. Dan itulah masalahnya kata John Cena. Ini kan Cena balikin lagi nih. Fans yang tidak bekerja sama untuk menghidupkan feud ini. Tidak bekerja sama untuk memberikan impact heel dan face-nya. Itulah kenapa Cody kalah di WrestleMania kemarin bisa dikalahkan oleh Cena. Cena bilang kepada crowd untuk lihat, bercermin kalian. Terimalah kenyataan kalau kalian gak akan selevel sama saya. Dan karena hal tersebut, karena dia punya hati, dia mau kasih kesempatan untuk para fans memfoto dirinya. Karena ini adalah kesempatan terakhir kali yang Anda melihat last real champ di sini katanya. Jadi dia pose gitu. Nah pas dia pose, ada Randy Orton dong kasih RKO out of nowhere. And that's the point. We know Backlash will be main evented by John Cena dan Randy Orton for the last time guys. Let's go. Happy banget saya melihat segmen itu. Saya happy banget Cena balik menyerang fans dengan perilaku fans yang agak lain di Vegas ini guys. Ngebu Cody, nge-cheer Cena, ganggu momen yang harusnya bagus tapi mereka merusaknya. Di SmackDown kemarin Cena memuaskan saya. Cena memuaskan kita guys dengan balasan itu. Vegas deserve that. Vegas fans deserve that. And that's it guys. Kita tahu akan ada match itu. Mungkin WWE belum resmi mengumumkan, tapi kayaknya sebelumnya sudah tersebut deh, sudah disebut di press conference ya. Mungkin belum ada grafiknya aja. Kita akan dapatkan itu. Dan Cena akan match
lawan Randy Orton di Backlash main event. Apakah match akan dengan ending menyebalkan juga? Endingnya pasti Cena menang guys. Saya yakin Cena menang. Cuma bagaimana proses itu berjalan antara mereka berdua ini, dan kita harus menikmati momen Cena lawan Orton guys. Build up-nya ada nih nanti. Mungkin dua kali kali atau 3 kali kemunculannya. 2 kali lah mungkin lah. And we'll see. Karena jarak dari WrestleMania ke Backlash tuh nggak sebulan guys. Kurang dari sebulan. Setahu saya. Kayaknya iya ya. Kita dapat match title. Rematch guys, Women's Tag Team Championship. Pemenang Women's Tag Team kemarin di WrestleMania ada Becky Lynch dan juga Lyra Valkyria melawan Liv Morgan dan juga Raquel Rodriguez yang punya misi untuk ambil title itu lagi. Dan mereka berhasil guys. Liv Morgan ngepin Valkyria. Dan memang Lyra Valkyria sama Becky kan baru bertemu sekali itu. Beda sama Lyra sama Bayley yang sudah punya chemistry lah guys ya hitungannya. Dan saya memang ngomong di Watch Along itu, saya tahu kalau harusnya Liv Morgan sama Raquel ini retain di WrestleMania. Tapi karena Becky kembali di last minute, Bayley harus diganti, Becky masuk, Becky retain. Masa gak dikasih title? Masa gak dikasih kemenangan? WWE kasih kemenangan. Dan memang layak mereka lepas di malam di Raw After Mania. Karena selayaknya Lyra Bayley memang tidak seharusnya dapat title kalau saya bilang. Dan Becky Lyra pun juga last minute choice kan ya. WWE butuh momen surprise, WWE butuh momen new champion dan return yang bagus untuk Becky, ya udah dikasih di malam itu. Tapi Liv Morgan Raquel memang selayaknya belum lepas title. Mereka punya misi untuk build bagian tag team division woman yang memang sudah rendah ini guys. Dengan mereka pegang kan bisa cukup menguatkan Judgment Day lagi, ditambah Dominic pegang title sekarang. Emang mungkin niatnya dari WWE TJD tetap pegang title semua sebenarnya ya, si tag team title woman sama Dominic ini. Cuma ada perubahan plan tapi sudah dibayarkan di Raw After Mania. Dan tag team title woman-nya akan bertanding di NXT lawan Titan Paxley sama Gigi Dolin guys ya. Dan itu mungkin ya untuk rame-rame NXT doang gitu. Masalahnya setelah match Becky Lynch menghajar Lyra karena kayak merasa salahnya Lyra nih, karena Lyra yang dikunci kan. Tapi kan tetap mereka kan gak punya chemistry. Nah ini membuat kita curiga kalau yang nyerang Bayley kemarin ya Becky. Tadinya saya gak menduga ini ngarah ke sana. Jadinya bisa jadi pengulangan dong nantinya. Bisa jadi pengulangan kalau misalnya Becky yang nyerang Bayley. Tapi kan belum tahu nih guys ya siapa yang menyerang Bayley. Tapi kan kemungkinannya ngarah ke situ karena Becky turn heel di sini guys. Dia yang menghajar Lyra. Lyra ini babyface. Ini kayak di turn heel ini Becky. Apakah jadi big time back lagi nggak tahu guys. Tapi yang kita lihat Becky turn heel menyerang Lyra, Bayley lah nanti akan membela Lyra. Apakah Lyra sama Becky akan terjadi di Saturday Night Main Event atau di Backlash, atau bahkan Bayley akan balik untuk build up Becky sama Bayley di Backlash. We'll see what's gonna happen in that story. Itu bahkan malah The Man ngincar title Intercontinental guys. Wah gak ada harapan untuk mid-card woman yang lain guys ya. Kita dapat match yang seharusnya terjadi yaitu title match tag team Akira Tozawa dan Otis melawan New Day yang baru mau selebrasi kemenangan dia guys ya. Diinterupsi sama Maxine, katanya Otis sama Tozawa layak dapat. Saya kira ini akan jadi match. Ternyata tidak. Belum mulai match, Rusev datang dengan entrance baru, dengan attitude baru, dengan berbentuk Miro guys. Tapi ini dia pakai nama Rusev dengan gaya monsternya. Dia hajar itu Otis dan juga Tozawa. Otis dikasih camel clutch. And that's the impact that Rusev needs to return. For his return guys. New Day kabur lah begitu. Nah WWE ngebooking Rusev sebagai monster yang layak jadi lawan monster lainnya yang ada di WWE saat ini. Cuma dia muncul di wilayah tag team ini berarti tujuannya WWE belum punya rencana yang pasti untuk Rusev untuk Raw After Mania. Mereka hanya mempersiapkan Rusev untuk return dulu aja dan bikin impact. Return dalam momen tag team dan menyerang mereka berdua. Dua ini babyface yang menyenangkan untuk kehadiran Rusev, tapi kayaknya ngarahnya ke Rusev yang mungkin heel, mungkin juga anti hero. Rusev sendirian guys ya tanpa Lana, dan apakah dia akan menunjukkan mix skillnya sama kayak di AEW di sini atau sebatas dia sebagai monster aja yang jarang ngomong. Kayak Braun Strowman tuh kan hitungannya jarang ngomong guys ya, walaupun dia beberapa kali interview. Braun Strowman juga hitungannya jarang ngomong ya. Tapi kita lihat guys, sangat menarik Rusev menambah variasi untuk Monday Night Raw. Rusev akan jadi sebuah monster yang mengancam. Cuma Rusev harus paham, kan di AEW dia kayak jarang kalah karena dalam storyline wise dia tuh mau terlihat sangat kuat lah, susah untuk dikalahkan gitu. Dia minta gitu kan ke Tony kan, makanya agak susah tuh ngebooking Miro tuh.
Nah di sini Rusev harus tahu, ngikut lah kalau WWE mau dia kalah dalam satu momen, kalah dalam satu match. We'll see. Rusev akan di-booking seperti apa. Kita dapat match tiba-tiba lagi guys. Io Sky sedang merasa dia terbaik di WWE saat ini, sudah mengalahin Rhea Ripley dan juga Bianca Belair dengan apa yang dia lakukan. Stephanie Foucault keluar guys, NXT Champion kita yang baru retain kemarin di Stand and Deliver. Dia bilang, ya udah kita match aja kalau mau nunjukin kamu yang terbaik. Match lah tuh. Adam Pearce keluar, saya kira mau membatalkan. Match tetap guys. Good match. Mungkin gak spektakuler tapi bagus. Seru lah nontonnya guys ya. Seneng juga saya nontonnya. Stephanie Foucault dapat kesempatan melawan Io Sky lagi. Dua pegulat yang bagus, kasih match yang seru, yang mantap, yang solid guys ya. Tapi di ending Roxanne datang menghajar Io Sky. Tujuannya untuk membuat Stephanie Foucault kalah. Karena kalau dia nyerang Io Sky berarti dia kan bantu Stephanie Foucault kan harusnya. Hitungannya guys ya. Cuma kan karena Roxanne sama Stephanie ini mau match di NXT besok, makanya dipanasin di sini. Cuma ada elemen Julia di sini, masuk di sini. Juga mengeroyok, menghajar dua-duanya. Datanglah Rhea Ripley untuk mengimbangi. Kabur semua tuh, Julia Roxanne turun ke bawah. Balik lagi kayak NXT lah mungkin disuruhnya. Rhea Ripley pegang title-nya Io kayak mau nyerahin tapi nggak ikhlas gitu. Nah, jelas Rhea Ripley minta rematch. Mau match lawan Io Sky sesuai dugaan saya guys ya. Cuma saya seneng aja. Momen NXT dikasih spot di sini. Ada face to face Julia dengan Rhea Ripley juga sangat menarik. Sangat menarik. Pertanda mereka build up untuk Evolution mungkin. Karena akan ada Evolution pay-per-view woman semua. Pasti orang NXT, woman NXT pasti akan diajak untuk masuk dalam feud. Menarik sekali guys ya, kita nantikan untuk pay-per-view Evolution. Kehadiran Foucault yang match juga, Julia dapat impact juga. Sangat menyenangkan guys menonton Raw malam hari ini. Kita dapat momen selebrasi Jey Uso. Jey Uso simply ya selebrasi aja. Dia merasa ada video vignette kayak cerita dia perjuangan dari kecil jadi anaknya Rikishi ya. Bisa jadi anak Rikishi perjuangan sih ya hitungannya. Pokoknya ya dari dia jadi di Uso sampai di titik poin ini, sampai dia bisa mengalahkan Gunta. Dan dia bikin Gunta tap out tuh jadi poin tuh. I made him tap out. Jadi poin yang diangkat untuk menguatkan karakter, menguatkan kekuatan Jey Uso dalam matchnya. Nah itu waktunya banyak habis di Yit kalau saya bilang guys ya untuk Jey Uso ini. Simply itu hanya selebrasi biasa aja. Datanglah Sami Zayn. Saya kira akan ada penantang berikutnya, tapi Sami Zayn datang ke sini bukan buat nantang, tapi lagi-lagi selebrasi Jey Uso, ngucapin selamat, bangga, terharu, pelukan gitu. Yit lagi di ending. Tapi setelah itu Jimmy masuk juga guys dan mereka berpelukan. Ada satu momen di mana Sami ini melihat Jey Uso lagi selebrasi di atas ring, terus kayak dia ngelirik kayak pengen juga gitu loh. Nah, saya kira itu akan jadi momen, ternyata kayaknya WWE masih menunda itu guys. Kalaupun itu akan terjadi guys. Tapi matanya Sami itu nggak bisa bohong kalau dia pengen ngincar Jey Uso. I don't know guys. It could be. Lanjut lagi kita dapat. Wah, ini saya suka banget nih. Salah satu yang saya suka di hari ini guys ya, segmen Monday Night Raw, yaitu Gunta. Gunta datang, dia kayak datang dari barisan penonton, dia kayak marah-marah sama Michael Cole sama Pat McAfee. Marah-marahnya itu kenapa? Karena dari opini-opininya McAfee sama Michael Cole itu jadi hal yang Gunta benci, karena untuk Gunta mungkin udah nonton kali ya. Atau pas Jey Uso lagi selebrasi itu, terus Michael Cole sama Pat McAfee ngejekin Gunta di situ. Saya nggak tahu poinnya. Teman-teman kalau ada bisa komen di bawah. Poin Michael Cole ngejek Gunta yang membuat Gunta emosi. Yang jelas ada poin itu dan Gunta marah sama Michael Cole. Michael Cole didorongnya gitu kan. McAfee yang mau dekat juga didorongnya lagi. Nah terjadilah sleeper hold ke Michael Cole, bisa dilepas karena ditonjok oleh McAfee. McAfee yang di sleeper hold tanpa lepas selama yang dia mau guys. Banyak orang itu nyoba misahin brawl teman-temannya McAfee, mau bantu nggak boleh. Tim WWE mau coba lepasin nggak bisa. Sampai dia mau lepas sendiri dan ini membuat Pat McAfee sulit untuk balik lagi berkomentar. Dia kembali ke bagian dokter dan ini dibuat sebagai cara untuk mengoutkan McAfee sementara. Karena McAfee memang kontraknya untuk jadi komentator di poin setelah WrestleMania ini habisnya. Nah dia katanya akan balik lagi menjelang SummerSlam di Agustus.
Nah ini masa off nih, dia harus off dan akan digantiin Corey Graves mungkin guys ya untuk rutinnya di Raw. Balik lagi Corey Graves, Pat McAfee off seperti biasa, dia ngurusin acara dia lainnya. Dia akan kembali ketika dia dibutuhkan. Tapi story untuk mengeluarkan Pat McAfee saya suka guys, saya suka. Kita kan kesal dengan WWE membuat Gunther tap out. Tapi momen Gunther marah-marah ngamuk ini memang tidak mengembalikan kekuatan Gunther secara signifikan. Tapi ada effort lah WWE untuk membuat Gunther tetap kuat dan mengancam sebagai heel. Kita dapatkan itu karena dia menciderai Pat McAfee dan membuatnya out. Dan Michael Cole tuh kayak kesal banget dengan Gunther yang ya dikesannya ngebully dia, kok nggak boleh seorang komentator punya opini, ini kan pekerjaan kami bla 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 gitu loh. Tapi dia tetap membela dirinya dan ada Joe Tessitore yang mengganti setelah itu guys. Saya yakin Corey Graves akan kembali lagi. Kita dapat match terakhir yaitu Dominic lawan Penta guys for title. Drama TJD berlanjut. Balor masih bagian dari TJD. Dia nggak pecah. Saya ngomong di review saya di Kramax, ngomong di post show, TJD belum pecah ini. Balor akan tetap masih dalam situ. Pasti akan ada excuse yang dibuat Liv Morgan ataupun Dominic bilang kalau ini ya untuk kebaikan TJD gitu lah. Dan memang benar itu terjadi guys. Liv Morgan bantuin Dominic ngomong kalau Balor nggak perlu marah ini karena ini untuk kebaikan TJD. Siapapun menang yang penting TJD punya title-nya. Tapi Balor kan kayak masih dendam marah gitu, cuma kayak dia mencoba untuk senyum walaupun hati di dalam menangis guys ya. Nah dia nemenin Dominic nih di sini. Ada momen di mana Finn Balor nggak sengaja terbanting ke arah Dominic gara-gara Penta Hurricane Rana gitu. Tapi kunci dari kemenangan Dominic bisa berhasil defend title dan kunci Penta adalah JD McDonagh yang kembali. JD McDonagh kembali mengalihkan perhatian, menjatuhkan Penta gitu guys ya. Penta kalah. Masalahnya Balor nggak tahu kalau JD balik. Kok JD nggak ngabarin dia? Nah ini kan sebuah drama di mana Finn Balor merasa outsider. Padahal dia leader setelah ditinggal oleh Damian Priest sama Rhea Ripley. Tapi sekarang Dominic pegang title, Dominic akan merasa menjadi leadernya. Dan memang benar, Balor outsider sekarang. Dia nggak dikabarin soal JD. Mereka peluk-pelukan bareng, Balor cuma nempel doang. Perpecahan sudah di depan mata guys. Tapi WWE belum meletuskan itu. Nggak tahu akan terjadi match ya di Backlash ataupun di pay-per-view selanjutnya. Tapi kita sangat merasakan itu. Nggak sabar saya. Momen pecahnya itu seperti apa. Apakah Balor akan jadi face? Apakah Dominic akan jadi face? Nggak tahu. Tapi kita melihat di sini bagaimana Dominic tetap berperilaku sebagai heel. Walaupun di cheers penonton dengan kemenangannya, penonton banyak bersorak happy dengan kemenangannya, tapi dia tetap sebagai heel guys. Itu yang kita dapatkan di sini. Sampailah kita ke poin pamungkas kita hari ini. Menutup Raw After Mania dengan semua elemen yang kita butuhkan untuk Fallout Triple Threat Match, the best match of WrestleMania 41. Kita dapat itu. Apa kelanjutan Rollins ditemani Paul Heyman? What's next for CM Punk? What's next for Roman Reigns? Well, satu hal kekecewaan, kita tidak dapat Messiah. Rollins is still Seth freaking Rollins. Hahaha. Wow. Saya sudah melihat itu ketika Rollins datang bersama Paul Heyman dengan baju kuningnya itu. Still Rollins dripping. Saya bosan guys dengan tawanya Rollins. Hahaha. Bosan saya. Saya mau Rollins yang serius sebagai juru selamat. Saya mau Rollins yang lebih merasa dia harus diagungkan. Saya mau itu Rollins yang itu. Saya bosen jujur sama wow. Ditambah lagi ini mungkin kayaknya tetap akan wow guys. Tapi nggak tahu, saya pengen berubah lah itu. Nah di sini momennya kita dapat adalah Rollins happy dia bersama Heyman sekarang. Dia merebut Heyman dari Roman, merebut Heyman dari Rollins. Dan dia baru aja ingin memperkenalkan namanya, belum sempat banyak ngomong, datang si Empang langsung adu pukul. Ada momen face to face-nya Heyman dengan si Empang guys ya. Tapi bisa diurusin sama Seth Rollins. Terus mereka standing tall, udah ada credit title tuh. Saya kira ada Roman mana turu. Roman datang bro setelah credit title-nya hilang. Ngeprank WWE. Sejak lama ngeprank kredit gak pernah lagi. Sekarang kita dapat di prank kredit WWE guys. Keluarlah OTC, datang langsung menuju Rollins, langsung adu pukul sama Rollins. Udah bisa tuh Rollins dikuasai tuh. Si Empang juga udah bangun.
Braun Breaker guys datang. Tiba-tiba spear Roman. Udah itu. Dia spear juga si Empang. Udah kelar itu. Saya kira dia akan spear si Rollins, tapi ngelangkah langsung ke si Empang. Maksud saya ketika muncul Braun itu kita langsung, apaan Braun, apa urusannya? Apa ini Braun, siapa yang dia bantu? Ternyata dia ada di pihaknya Rollins. Jadi berpikir kita, oh Rollins harus cari orang memang. Sebagai heel harus ada bala bantuan. Dan bala bantuan itu seorang seperti Braun Breaker. Sekuat, secepat, semonster Braun Breaker guys. Pilihan yang lumayan mengejutkan, tapi jadi sesuatu yang fresh. Rollins akan didampingi Braun Breaker bersama Paul Heyman juga. Ada tukang pukul Rollins. Mengingatkan kita akan Rollins dan AOP sebenarnya. Tapi kan itu udah era lama guys ya. Mudah-mudahan ini mengarah ke Messiah. Mudah-mudahan. Dan apakah Rollins heel? Melihat reaksi penonton ketika Rollins masuk, kayaknya belum sepenuhnya. Karena fans happy-happy aja. Belum sepenuhnya. Kita belum dapat momen Rollins yang mengejek penonton. Momen Rollins yang menghadapi seorang babyface idaman penonton. Belum kita dapatkan itu. Dan standing tall Rollins, Braun Breaker dan Paul Heyman menutup rangkaian WrestleMania tahun ini. Sekaligus membuka lembaran baru for the next step untuk cerita selanjutnya. Ada poin di mana Paul Heyman mempresent Rollins sebagai pegulat terbaik nomor 1 di dunia, akan terus terjadi menuju WrestleMania 42. Udah di-mention guys, udah ditanamkan. WrestleMania 42 udah ditanamkan di momen After Mania. Sama kayak tahun lalu menanamkan momen WrestleMania tahun depan di Raw After Mania. Kita bisa expect WrestleMania 42 Rollins mungkin masih akan jadi hal yang utama yang ditunggu guys. We'll see apakah berhasil nih Paul Heyman dan Seth Rollins ini bisa berhasil di booking sebagai satu faction atau satu gabungan yang akan mendominasi sebagai sajian utama di WWE. And Raw After Mania is a complete show. I love every single segment. Mereka berikan kita semua yang dibutuhkan untuk elemen Raw After Mania. Puas saya. Lebih puas daripada menonton WrestleMania malam kedua. Sejujurnya guys. Pendapat kalian silahkan tulis di bawah guys ya. Terima kasih buat teman-teman yang mengikuti rangkaian WrestleMania tahun ini. Masih ada SmackDown After Mania guys ya, yang kita harus tunggu juga. Terima kasih teman-temanku. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dayu.